Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Selamat datang kami ucapkan di rumah servis Den Bagus. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah alat yang dibutuhkan oleh para teknisi, para tukang servis, teman-teman yang punya hobi di bidang elektronika. Solder ini saya beli beberapa hari yang lalu dan kebetulan belum saya coba, makanya sekarang saya review. Solder ini mereknya adalah Tofler Solder Iron. Solder inilah solder yang punya pengaturan suhu. Temperaturnya adalah 60 watt dengan 5 mata solder. Apa isinya, apa paketnya, yuk kita buka bareng-bareng. Dalam paket pembelian kita akan dapat sebuah solder. Kalau kita lihat di sini ada pengaturan suhunya dari 200 sampai 450. Oke. Kemudian ini adalah mata soldernya. Bentuk mata soldernya adalah macam-macam ya. Bagian belakangnya adalah bolong. Ada yang ada tumpul, ada yang lancip, ada juga yang pipih dengan ujungnya tajam, ada pula yang tumpul tapi bagian ujungnya rata. Kemudian ini juga ada, ini bawaannya ya. Ini adalah spons, digunakan untuk membersihkan ujung daripada solder tersebut. Selanjutnya adalah tutup dari solder ini. Jadi nanti masangnya adalah mata solder, kita masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian kuncinya kita masukkan dari bagian bawah seperti ini, baru nanti kita pasangkan begini dan kita putar pengencangnya. Kemudian yang terakhir ini adalah tatakan ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau pakai solder, kita tinggal meletakkannya di penyangga ini. Kita buka dulu nih. Nah, kurang lebihnya begitu. Teman-teman bisa taruh, kemudian solder udah panas, nah tinggal ditaruh begitu. Selanjutnya kita akan cek, kita akan coba colokkan ya. Kita setting di suhu 300. Oke, sudah saya colokkan ya. Kita taruh dulu, kita pinggirkan dulu. Nah, kenapa solder ini saya beli? Sebelumnya saya sudah menggunakan beberapa solder dan emang sesuai kebutuhan, mana yang bagus dipakai itulah nantinya yang bisa mempermudah pekerjaan kita. Di antaranya adalah ini, solder kayu 60 watt, bagian bodinya udah karat, udah rontok ya. Kemudian solder yang gagangnya plastik, ini baru sebulan yang lalu lah saya beli, sama 60 watt juga. Dan kemudian yang ini juga 60 watt. Kita akan tunggu panas dulu ya. Baik teman-teman, untuk mengetahui solder ini panas apa belum, saya akan kembali mengetesnya dengan termostat. Kita akan select di pengaturan pada suhu. Oke, kita akan tempelkan di ujung solder. Nah, kita lihat untuk suhunya emang kurang lebih di sekitar 200-an derajat ya, dan ini udah cukup panas.
Nah, kita akan bandingkan dengan solder yang sudah saya punya sebelumnya ya. Inilah solder sebelumnya, kita akan ukur panasnya. Teman-teman bisa lihat suhu berkisar di 200-an. Oke, selanjutnya juga kita akan tes dengan solder yang pegangan kayu. Ya, teman-teman perhatikan suhu berkisar 200 derajat. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melelehkan sebuah timah. Apakah dengan solder yang ini dan di suhu 200-an timah ini bisa leleh? Ini sudah panas banget ya teman-teman. Kita lihat nih, solder sudah menempel dengan bagus. Kita akan coba lagi. Timah sudah menempel di ujung solder. Kemudian kita coba yang gagang plastik. Nah, begitu pula ini juga udah menempel dengan sempurna. Selanjutnya kita coba dengan yang gagang kayu. Nah, ini teman-teman bisa lihat dengan suhu yang sama timah nggak mau nempel pada ujung solder. Setelah kita mencoba di dunia elektronika, ini sangat rekomen. Dengan mata ujung ini yang bisa kita ganti, tips bagi saya adalah untuk memilih sebuah solder, usahakan minimal ketika beli itu adalah yang 60 watt, atau ya itu mah terserah teman-teman semua ya, mau yang 30, 40 atau 60 atau bahkan yang lebih pun nggak masalah. Yang pada intinya adalah teman-teman bisa sesuaikan dengan apa yang dikerjakan, karena ada komponen-komponen tertentu di dalam sebuah rangkaian elektronika itu yang dia nggak bisa dengan panas yang terlalu berlebih. Nah, artinya dengan solder yang ada adjustable, ada pengaturan suhunya ini bisa teman-teman sesuaikan. Tips selanjutnya adalah sebagus apapun solder Anda, biasanya yang paling rawan adalah di mata soldernya. Tips merawat mata solder adalah jangan dikerik. Misalkan teman-teman punya cutter atau punya apalah terserah. Nah, ujungnya ini dikerik, jangan ya, jangan dikerik begitu. Ataupun punya teman-teman punya amplas misalkan, jangan diamplas. Andaikan terpaksa pun melakukannya, usahakan jangan terlalu ditekan, secara tipis aja, hanya sekedar membuang kotoran-kotoran yang menempel aja, jangan nyampe mengelupas si mata solder tersebut. Kenapa hal itu nggak boleh dilakukan? Karena mata solder dirancang dan dilapisi dengan sebuah lapisan khusus ya. Jadi nanti kalau lapisan khususnya itu hilang, biasanya mata solder itu nggak bakal menempel. Contohnya adalah kayak gini. Ini terlihat ujung solder adalah menghitam, karena biasanya kalau udah begini kita kerik, kita amplas gitu ya, jadi lama-lama menghitam, jadinya malah nggak nempel. Makanya buat teman-teman ini buat pelajaran ya, terutama buat saya sendiri. Oke teman-teman, mungkin reviewnya cukup sampai di sini ya. Teman-teman bisa menilai sendiri, atau teman-teman punya alternatif yang lain ya monggo silahkan. Mudah-mudahan apa yang saya share ini, saya review ini memberikan gambaran sama teman-teman semua. Solder ini layak dibelikah, layak dipakaikah, atau ada alternatif lain yang teman-teman bisa pilih. Oke, terima kasih. Sebelumnya buat teman-teman mohon dukungan dan bantuannya ya untuk subscribe di channel Rumah Servis dan Bagus, agar saya bisa semangat
dalam membuat ide-ide, konten, review, dan segala macamnya agar bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan juga buat berkembangnya channel saya. Dan tidak lupa like, komen, share-nya agar channel saya lebih berkembang. Dan saya juga doakan buat channel teman-teman bisa sukses, bisa meraih pendapatan yang luar biasa. Oke, terima kasih. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.